Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita mengulas teman-teman ya, terkait video Ustadz Adi Hidayat yang kemarin sempat viral, di mana Ustadz Adi Hidayat yang menyamakan surah Maryam dengan Bible. Dan di sini teman-temannya ternyata Ustadz Adi Hidayat telah mengklarifikasi videonya. Ada kondisi yang menjadi catatan di antara sejarawan bahwa ada sosok tertentu di kalangan masyarakat pada saat itu yang gemar sekali membuat satu framing untuk mewujudkan satu konten yang tentunya diharapkan bisa diupload ke lingkungan masyarakat sehingga bisa ramai penyimaknya, ramai diskusinya, dan menyebar kontroversinya. Dalam suasana itu, terlihatlah keadaan Nabi yang tadi ditampilkan, sehingga sosok ini merasa bahwa ini peluang untuk membuat satu framing, membuat satu konten yang baru, dan mengemas itu menjadi sebuah informasi, sebuah kontroversi, sehingga terkesan ramai di masyarakat. Entah tujuan apa yang diharapkan, tentu itu kembali kepada niat yang bersangkutan. Namun sangat disayangkan ternyata teman-teman ya, Ustadz Adi Hidayat lagi-lagi membela diri. Lagi-lagi Ustadz Adi Hidayat ini memperingatkan orang-orang yang framing video-video beliau dan bagaimana ancaman jika hal tersebut dilakukan. Artinya Ustadz Adi Hidayat ini teman-teman ya tidak terima dengan para konten kreator yang framing video-video beliau, di mana Ustadz Adi Hidayat menyamakan surat Maryam dengan kitab orang Nasrani tersebut. Dan beginilah teman-teman ya, telah nampak sifat aslinya Ustadz Adi Hidayat ini. Seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini orang yang sangat sempurna, orang yang tidak pernah salah, orang yang selalu benar. Sudah sangat-sangat jelas tentang video tersebut, di mana Ustadz Adi Hidayat menyamakan Bible, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16 tersebut dengan surat Maryam ayat 30 sampai 31. Di situ sudah jelas teman-teman ya, ada perkataan Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan ada kemiripan. Padahal sudah sangat berbeda teman-teman ya di Yohanes tersebut, bahkan itu menyangkut akidah. Di dalam kitab Yohanes tersebut, di situ jelas mengatakan anak Allah, sedangkan di surah Maryam ayat 30 sampai 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Isa itu adalah hamba Allah. Dan lagi-lagi Ustadz Adi Hidayat membela diri teman-teman ya. Ustadz Adi Hidayat ini mengingatkan atau menasihati orang-orang atau para konten-konten kreator yang memframing video beliau. Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya? Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Ini saya mengingatkan mumpung masih di dunia. Ya, bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadir yang di sana melihat ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir yang tahu, paham konteks dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Nah, kelemahan kita saat ini sering kita dapatkan bahwa orang yang jauh itu bisa menafsirkan kata-kata orang yang bahkan mengetahui ya dalam tanda petik maksud orang itu bicara. Ini kan sesuatu kekacauan berpikir yang sangat berbahaya. Saya beri contoh. Saya menyampaikan kalimat jelas, terang. Dan kita seorang ustadz, ya paham Quran, paham hadis, ngerti. Apalagi dalam masalah akidah itu kita sangat ketat, tegas dalam setiap kesempatan. Ya kan? Bijak dalam setiap penyampaian, itu yang dipegang karena ada data-data historis dan sebagainya mengajarkan kepada kita bersikap, ya kan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak hadir hanya memframing situasi dimaksudkan tiba-tiba bisa menafsirkan dan menghukumi, dan orang yang tafsirkan itu masih hidup, masih ada, dia yang tahu maknanya, dia yang paham artinya. Tiba-tiba kemudian muncul orang-orang tertentu memberikan framing lalu menafsirkan dan menghukumi dan menjadi lebih benar dibandingkan penutur itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi mendengar perkataan dari Ustadz Adi Hidayat tadi teman-teman ya, yang membacakan ayat demi ayat, surat demi surat, dan beliau katanya berani bertanggung jawab atas apa yang telah dia ucapkan, dan yang agak mirisnya teman-teman ya, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini yang lebih paham tentang Al-Quran tersebut. Jadi ustadz-ustadz yang lain yang mereaction atau memframing video beliau itu tidak paham tentang ayat tersebut.
Seperti halnya teman-temannya yang diungkapkan oleh Ustadz Doktor dari Riau ini. Yang mana orang Kristen ini berani dengan jelas dia katakan bahawa dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahawa Tuhan kerana sayang rahmatnya kepada umatnya, bahkan dia hantar anak tunggalnya kepada manusia, dan siapa yang beriman kepada anak tunggalnya maka dia dapat berkat. Lalu Ustaz ini membacakan surah Maryam ayat 30 dan 31. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Yang 30 dia tak terjemahkan, dipotong yang ke-31. Dikatakan bahawa Nabi Isa itu diutus untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia. Ini niatnya nak mengajak orang sama-sama bahawa ajaran Kristian dengan ajaran Islam itu sama. Ini bukan toleransi, tapi ini kolaborasi. Kenapa dia tak katakan qala ini Abdullah, aku hamba Allah, iaitu Nabi Isa mengatakan aku hamba Allah, yang orang Kristian mengatakan anak Allah. Ingat jemaah dikasih Allah, berarti dia potong depan, potong tengah, potong ini, tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu. Dan beginilah teman-temannya, apabila Ustadz sudah mulai tenar, terpapar ketenaran lah, seakan-akan dia ini paling benar sendiri. Inilah karakter manusia, kalau saya mengatakan itu Ustadz yang sombong. Jadi seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini merasa paling benar sendiri, beliau lebih paham sendirilah tentang Al-Quran. Jadi orang-orang lain atau ustadz-ustadz yang lain itu tidak paham tentang makna dari Al-Quran tersebut. Padahal kalau dibandingkan teman-teman ya, keilmuan Ustadz Adi Hidayat ini, jika kita melihat dari ustadz-ustadz yang lain atau syekh-syekh dari Madinah yang lain, Ustadz Adi Hidayat ini tidak ada apa-apanya teman-teman ya. Beliau ini cuma hafal pojok kanan, pojok kiri, pojok atas, bawah. Tapi setelah diingatkan kesalahan-kesalahan, beliau ini malah menasihati orang yang mereaction video atau memframing video beliau tersebut. Ini terjadi yang kedua kalinya teman-teman ya, bukan satu kali ini saja. Yang kemarin juga sempat viral di saat Ustadz Adi Hidayat menyamakan surah pemusik. Lagi-lagi Ustadz Adi Hidayat membela diri. Nah ini yang kedua kalinya Ustadz Adi Hidayat menyamakan Bible dengan Al-Quran. Lagi-lagi Ustadz Adi Hidayat membela diri. Jadi di sini terbukti teman-temannya, beginilah sifat aslinya Ustadz Adi Hidayat yang sombong dengan keilmuannya, seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini merasa benar sendiri dan yang lain itu salah pokoknya. Jadi menanggapi apa yang diungkapkan Ustadz Adi Hidayat teman-temannya yang menyindir para konten kreator yang katanya yang framing video Ustadz Adi Hidayat tersebut, termasuk saya lah teman-temannya, karena saya juga mereaction video Ustadz Adi Hidayat ini. Jadi saya juga mengingatkan kepada Ustadz Adi Hidayat agar jangan merasa paling benar sendiri. Jangan merasa paling ilmunya tinggi sendiri. Karena di atas langit masih ada langit. Apalagi sudah jelas yang diungkapkan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang video tersebut. Dan itu sangatlah berbahaya teman-temannya. Itu menyangkut akidah kita sebagai umat Islam. Yang satu Yohanes mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan Al-Quran di dalam surat Maryam ayat 30 mengatakan Isa adalah hamba Allah. Jadi sudah sangatlah berbeda teman-temannya. Dan itu sudah termasuk menyangkut akidah teman-temannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas di dalam arti surat Al-Ikhlas tersebut, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi untuk teman-teman yang masih membela Ustadz Adi Hidayat, segera sadarlah. Bukan berarti teman-teman ya saya melecehkan atau menghina Ustadz Adi Hidayat. Namun di dalam pernyataannya kali ini, Ustadz Adi Hidayat lagi-lagi membela diri, padahal jelas-jelas Ustadz Adi Hidayat ini telah melakukan kesalahan fatal. Oke teman-teman ya, semoga video ini bermanfaat dan semoga kedepannya lebih baik lagi, agar kita lebih mengoreksi lagi dan lebih berhati-hati lagi memilih seorang Ustadz. Karena ini menyangkut akhirat teman-teman ya. Di akhirat nanti tidak ada pilihan yang ketiga antara surga dan neraka. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Makanya kita harus berhati-hati untuk memilih akidah Ustadz yang benar, akidah Ustadz yang lurus, yang berjalan di atas sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.